Shalom Jemaat GBI Puri Indah, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Pasti baik dan luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan yang baik dan luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa juga buat Allah kita. Haleluya. Sampai kita bangkit berdiri bersama-sama, boleh saudara? Kasih salam kiri kanan saudara, paling sedikit 5 orang yang bisa saudara jangkau. Katakan shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib di dalam segala perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami sepanjang hari yang kami lalui. Dalam pekerjaan kami, dalam setiap keluarga, aktivitas kami, Tuhan selalu menyertai dengan tangan-Mu yang kuat. Engkau Tuhan menuntun kami kepada setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat berkat jasmani, rohani. Terima kasih buat segala yang Tuhan limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Dan Tuhan sembuhkan sakit kami. Tuhan pulihkan keadaan kami. Dan kami terus berjalan di dalam rencana-Mu. Dan biarlah mulut kami terus penuh dengan ucapan syukur. Dan memuji-muji Engkau Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Silakan duduk kembali, kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari
satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar ini menjadi kerinduan kita, saudara. Mari engkau datang di hadirat Tuhan dan katakan pujian ini. Mari jemaat saja katakan, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam, oh satu hal yang ku pinta, menikmati lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Menikmati kemurahan-Mu. Mari bersama-sama katakan, oh lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, semua kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ini yang kami rindukan, berada di hadirat-Mu Tuhan. Oh lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, oh Tuhan,
bangkit berdiri bersama-sama. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Penyembah-Mu Tuhan, dan kami selalu rindu akan hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari. Kami menikmati kasih-Mu ya Bapa, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan. Kami mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Dia, puji namanya. Kami tinggikan Engkau, sebab Engkau setia. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Saudara saja katakan, takkan habis mengalir. Oh, tak berubah
sembah, katakan takkan habis kasih-Mu. Yes Lord Jesus, thank you Jesus. Amin. Tuhan, setiap kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup selamanya, selamanya Kau ku sembah. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, katakan takkan habis kasih-Mu bak mengalir, tak berubah, setia-Mu bak selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, katakan mari Bapa, takkan habis kasih-Mu bak sungguh mengalir Bapa, tak berubah, selamanya Kau. Yuk sekali lagi katakan mengalir Tuhan di dalam setiap hidup kami, tak berubah, setia-Mu bak selamanya Tuhan, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Yuk kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku megangkan tanganku, selamanya Kau ajaib. Kami nyatakan kepadamu ku sembah, selamanya Kau hebat. Yuk sama-sama katakan haleluya, 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 mari jemaat saja katakan ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Yes Lord, we worship you God. Ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord, selamanya kami sembah Engkau. Yuk sama-sama berikan kemuliaan, nyatakan ku sembah Kau Tuhan.
Engkau Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, dan kami tinggikan Engkau untuk selamanya di dalam seluruh kehidupan kami. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih kuat bagi Allah kita? Haleluya. Coba lihat kiri kanan. Boleh lihat kiri kanan saudara, bilang katakan Allahmu dan Allahku ajaib luar biasa. Amin. Mari bersuka cita dan bersyukur selalu karena Tuhan baik. Come on. Boleh tepuk tangan sama-sama. Lakukan semua untuk Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan lebih lagi, yo. Na 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 na. Oh, yo sama-sama, come on. Na 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 na. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudah, biar yang bernafas di atas. Amin. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, kaki, yo lompat bagi Tuhan. Amin. Yo sama-sama lambaikan tangan bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yo tepuk tangan sama-sama nyanyikan. Come on. Na 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 na. Haleluya. Biar yang bernafas di atas. Oh, sama-sama katakan. Tanganku angkat padamu, bersyukur karena Tuhan itu baik. Lompat yuk bagi Tuhan, karena Engkau bergirang karena Tuhan. Amin. Jemaat HOB, yuk sama-sama katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah. Amin. Kasih setianya, kasih setia Tuhan. Yes, mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Anugerahnya besar buat saudara dan saya. Kasih setianya gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Lompat yuk. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi? Ready? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh jemaat saja, jemaat saja. Yo, come on. Bersyukurlah kepada. Sambil saudara bertepuk tangan dan mengucap syukur. Yes, katakan Tuhan itu baik. Dari hati yang mengalami kebaikan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia bahwasanya kasih setianya. Oh, oh, oh. Yo lebih lagi sama-sama, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
Tidak ada pribadi seperti Tuhan yang luar biasa baik. Amin. Berapa banyak saudara masih mau memuji Tuhan, saudara? Bahwa Dia melakukan jauh lebih dari yang kita doakan dan kita harapkan. Bukankah saudara mengalami berkat-berkat yang luar biasa? Siapa di sini yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Bilang kiri kanan, Tuhan kita dahsyat melimpahkan berkat-Nya. Dasar dari segala yang tidak pernah kita harapkan. Haleluya, Yesus Kristus sumber kebenaran dan kemenangan kita. Yo, tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Nyanyikan dengan iman karena engkau mengalami pujian ini. Amin. Katakan, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, iman berikanku kekuatan untuk melakukan. Bilang sama Roh Kudus, bersama Rohmu, ku pasti menang, ku pasti. Yang sudah menang, yuk sama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan Raja keagungan. Sorakan haleluya. Tuhan kami baik dan teramat baik. Amin. Katakan, tak kau biarkan. Yes. Melebihi batas kekuatan. Yuk sama-sama bilang sama Tuhan. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Umat-umat pemenang, say. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, oh sorak Raja keagungan. Terpujilah Engkau Raja alam semesta, yang melakukan jauh dari yang kami harapkan. Kau berikan jauh dari yang kami doakan. Engkau baik Tuhan, Engkau setia bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tinggikan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Oh, saudara saja katakan, tinggi, amin, namamu dipuji, hormat, amin. Oh, sorak, haleluya. Yes God, yes Lord, amin. Masih jemaat saja, angkat wajah mengatakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Semua tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Agungkan Dia, Raja keagungan. Sorakan haleluya. Engkau Raja yang agung. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Dan Engkau satu-satunya yang kami agungkan dan sembah.
Kami muliakan untuk selama-lamanya di dalam hidup kami. Karena kami kagum akan Engkau Tuhan. Perbuatan-Mu selalu ajaib di dalam hidup kami. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Bawa kami terus tenggelam di dalam hadirat-Mu. Karena kami sadar Tuhan, kasih-Mu tidak terselami dalam hidup kami. Begitu luas Tuhan. Lebih luas dari samudra. Dan sungguh dalam kasih-Mu. Lebih dalam dari lautan. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Jemaat katakan, Your love is Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never ever let You go. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kasih-Nya luar biasa bagi setiap kita saudara. Sama-sama katakan, Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never ever let Your love is higher. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never Your love is higher. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Mari ingat kebaikan Tuhan di dalam setiap. Ingat setiap anugerah yang Dia limpahkan bagi setiap kita. Ingat pengampunannya yang begitu besar bagi kita. Ingat pertolongannya yang selalu ada di dalam setiap keadaan kita. Dia nggak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Dia mengerti akan situasi kita. Dia tahu setiap kondisi hati kita. Karena Dia Bapa yang setia. Karena Dia Allah yang kasih.
kasih. Kasih-Nya tidak terbatas bagi kita. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau setia. Kasih-Mu selamanya dalam setiap hidup kami. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita, katakan Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never. Yo, sekali lagi katakan, Your love is higher, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy, God. That's why I come to worship you. I lift up my hand and praise your Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini, Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya, kita harus taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Pada waktu Musa dan orang Israel berjalan di padang gurun, mereka dituntun tiang awan dan tiang api. Mereka secara radikal harus taat kepada tuntunan Tuhan ini. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka juga berhenti dan berkemah. Kalau tiang awan dan tiang api itu naik, maka mereka juga bergerak. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan, atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, maka Tuhan menghendaki
agar kita harus taat secara radikal terhadap tuntunan Tuhan. Dalam menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu mereka akan melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Karena itu mereka harus mengikuti tabut Allah. Kita pun saat ini sedang berjalan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan. Tetapi jalan yang di depan kita belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Katakan amin. Orang Israel harus mengikuti tabut Allah dengan jarak kira-kira 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Supaya mereka tidak kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus dilalui. Begitu juga dengan kita dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Pengertian tentang terlalu dekat dan terlalu jauh dari tuntunan Tuhan terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, "Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu?" Jadi di sini jelas bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama agar kita tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari tuntunan Tuhan karena akibatnya bisa fatal. Terlalu dekat di sini artinya terlalu saleh. Perilaku yang terlalu berhikmat. Pengertian ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Ini juga bisa diartikan jangan sok rohani. Jangan paling benar sendiri. Ingat, akibatnya bisa fatal. Sedangkan terlalu jauh bisa diartikan terlalu fasik dan bersikap bodoh. Ingat, akibatnya bisa fatal. Supaya kita tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, maka kita harus memperhatikan pesan Yosua kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut dalam Yosua 3 ayat 5. "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Jadi kita akan tahu kalau kita tidak akan menyimpang dari tuntunan Tuhan. Kalau kita menguduskan diri untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Jalan yang kita tempuh belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus menguduskan diri supaya tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Sekarang mari kita akan melihat tuntunan dari Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah. Itu artinya kita harus menyelesaikan amanat agung.
Kita harus memuridkan, dan hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk bisa bangkit dan jadi teranglah, yang artinya menjadi murid, maka kita harus mengalami proses pemurnian dan pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliaki 3 ayat 1 sampai dengan 4. Yang berkata demikian, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala." Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan penuaian jiwa akan terjadi secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat. Orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Anak-anak muda akan lapar dan bergairah untuk Tuhan. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga terjadi kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan yang kedua sebagai berikut. Bangkit dan jadi teranglah, artinya mendeklarasikan kemenangan ketika dicobai iblis. Judul perikop Matius 4 ayat 1-11 adalah Yesus dicobai di padang gurun. Di sini Tuhan Yesus yang dalam kondisi lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicobai iblis. Ada 3 jurus pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Perlu dicatat bahwa 3 jurus pencobaan iblis ini juga secara terus-menerus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seperti Tuhan Yesus yang menang ketika dicoba iblis, maka kita pun harus menang. Bangkit, jadi teranglah.
kita akan melihat 3 jurus pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Jurus pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dia butuh roti. Di sini iblis menekankan bahwa hidup di dunia yang paling penting mencari roti. Roti berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Kalau tidak ada roti, maka akan mati. Karena itu cari roti dengan segala macam cara kalau perlu. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya! Tuhan juga berpesan kepada kita, bahwa kamu jangan khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Jurus yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk kepada batu." Tuhan Yesus langsung menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan Yesus tahu tentang hukum gravitasi, bahwa kalau dia menjatuhkan diri ke bawah, akan mati. Memang firman yang dikutip oleh iblis itu, bahwa dia akan menyuruh malaikat untuk menyelamatkan. Tetapi ini adalah logos, bukan rema. Artinya firman yang dikutip iblis ini, bukan berbicara kepada Tuhan Yesus. Pendeta Yonggi Cho pernah bersaksi tentang 4 gadis yang baru pulang dari KKR dan mereka sedang on fire. Mereka harus menyeberangi sungai yang pada saat itu sedang banjir. Mereka berkata satu dengan yang lainnya tentang firman mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga pasti bisa. Dengan bergandengan tangan mereka menyeberangi sungai yang banjir tadi. Apa akibatnya? Akibatnya 4 gadis itu mati terseret banjir. Mereka rupanya tidak mengerti bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena disuruh Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu sebenarnya berjalan di atas firman Tuhan. Iblis berusaha untuk menjebak kita dengan jurus seperti ini. Saya diingatkan tentang faham hyper grace yang berkata, kalau kita sudah lahir baru, kita bisa melakukan apa saja. Dan Bapa di surga pasti tersenyum. Artinya kita tetap selamat. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Hati-hati. Jurus yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi
dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata, semua ini akan kuserahkan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Langsung Tuhan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis. Dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang mau menyembah dia. Jurus ini banyak mengalahkan orang-orang Kristen. Hati-hati. Hati-hati. Sesuai dengan perumpamaan tentang seorang penabur, maka Tuhan Yesus berkata, orang Kristen yang tidak berbuah disebabkan karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Kita harus bangkit, jadi teranglah. Kita harus mendeklarasikan kemenangan kita waktu dicobai si iblis. Saudara-saudara, kita semua harus menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya para pemenang yang masuk surga. Mari katakan bersama saya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hei anak Allah, hei hei hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei 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 hei. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, mulai berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya la 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 bara 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 bara. Oh la 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 bara 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 bara. Oh ya la 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 bara kana maya la bara 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 bara. Oh la la bara 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 bara. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapan Tuhan turun atasmu. Terima, 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 terima. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun kami, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih buat kebaikan-Mu selama ini buat kami semua.
terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan Kau akan memberikan berkat yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang angkat tangan di hadapan-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Terima kasih, terima kasih. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terima kelepasan, terima. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Purinda untuk 1 minggu ke depan.
Ibadah Women in Christ diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Basement G4 Zona Merah. Yuk kami mengundang para wanita agar dapat bergabung bersama kami untuk beribadah bersama-sama dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Halo, nama aku Erika. Aku join DNA Community 2018. Halo, nama aku Darren. Aku masuk di DNA Community itu di tahun 2022. Halo semua, nama aku Richard. Pertama kali masuk di DNA Community itu tahun 2022. Pas kita bisa bonding bareng sih sama kelompok-kelompok, kan dibagi tuh ada kelompok warna kayak aku waktu itu dapat kelompok oranye dan itu seru aja sih, kayak kita bisa bonding sama teman-teman yang kita nggak kenal and ya bisa have fun bareng aja gitu. Menurut aku pas kita bisa PPW bareng, yang kedua pas games. Soalnya kita bisa kenal satu sama lain. Mau dong. Pastinya mau dong. Pastilah, Cool Campaign itu benar-benar acara yang membuat aku bisa masuk ke DNA sekarang dan pastinya udah nggak sabar banget nih buat Cool Campaign selanjutnya. Shalom semuanya, pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2024, DNA Community akan mengadakan Cool Campaign. Di acara ini kita akan present worship bareng, bonding bareng, dan main games bareng. Nah, teman-teman SMP sampai kuliah, boleh banget join nih. Acara ini terbuka untuk umum, jadi jangan lupa untuk daftar dan ajak teman kalian ya. See you! Sebelumnya saya mewakili teman-teman pengelola di sini mengucapkan terima kasih atas undangan untuk buka bersama dari GBI HOB. Terima kasih untuk GBI Puri Indah atas partisipasinya dan antusiasnya untuk mengadakan acara buka bersamanya setiap tahun. Semoga kami semua dilimpahkan rezeki, barokah, dan sehat panjang umur. Amin. Terima kasih. Shalom saudara, telah terbit warta dan juga buletin gereja kita GBI Puri Indah, yaitu Cornerstone dan juga Probis. Dalam Cornerstone kita akan mendapatkan informasi kegiatan seputar gereja kita dan juga membahas topik-topik rohani yang sedang in saat ini menurut pandangan Alkitab. Lalu, yang ini adalah Probis. Apa sih Probis itu? GBI Puri Indah memiliki micro community yang dikhususkan untuk kalangan pengusaha dengan nama PIC Probis. Probis adalah buletin business directory yang ditujukan agar anggota komunitas yang terserap dalam Cool GBI Puri Indah dapat mempromosikan usahanya agar dikenal oleh seluruh jemaat GBI Puri Indah. Untuk informasi tentang warta Cornerstone dan juga buletin Probis, silakan hubungi counter GBI Puri Indah. Sekian informasinya, Tuhan Yesus memberkati. Apakah sudah benar? Apakah sudah baik? Aku khawatir. Aku bingung. Aku gelisah. Aku tidak pantas diperlakukan begini. Mereka jahat. Mereka tidak bisa menghargai aku. Ini tidak adil. Aku marah. Aku merasa sendiri. Aku merasa kosong. Aku ingin ditemani. Aku kesepian. Aku merasa kurang. Aku tidak cantik. Aku tidak menarik. Aku merasa tidak sempurna. Mari bergabung dengan Healing Movement Camp yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2024 pada pukul 9 pagi hingga setengah 1 siang di GBI House of Blessing. Untuk pendaftaran, silakan mengunjungi counter ibadah raya atau menghubungi nomor WhatsApp berikut. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Segera daftarkan diri Anda karena tempat terbatas. Demikian pengumuman dari kami. Tetap semangat, happy Sunday, and God bless Indonesia. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus
menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.